Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan serta masih dalam kondisi iman dan Islam, tentunya itu yang lebih penting. Semoga selalu saja dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita lanjutkan untuk pembahasan topik kita berkaitan dengan tanggapan terhadap tulisan yang dibuat oleh Robert Moore dalam bukunya The Islamic Invasion, The Islamic Invasion, yang begitu banyak dipakai oleh kalangan para misionaris di dalam menangkalkan dan menghujat serta menfitnah agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita sedikit menanggapi kembali apa yang disampaikan oleh Robert Moore berkaitan dengan fitnahnya terhadap agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah di pertemuan pertama itu juga ada pertemuan pertama dan kedua, pernah saya sampaikan bahwasanya tulisan Robert Moore di dalam buku itu mengatakan Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah merupakan adopsi daripada praktek-praktek paganisme, praktek-praktek ajaran paganisme, agama paganisme yang kemudian dilebur dengan unsur-unsur budaya sehingga dijadikanlah satu ajaran Islam. Unsur-unsur budaya itu adalah unsur-unsur budaya Arab. Jadi konsep pelajaran ataupun konsep ajaran paganisme itu adalah para penyembah berhala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kita semua, saudara, untuk menelusuri benarkah Islam itu sangat identik dengan paganisme, begitu ya? Benarkah ajaran Islam itu identik dengan ajaran paganisme para penyembah berhala? Paganisme ini sebagaimana yang kita ketahui adalah agamanya orang-orang Romawi kuno sebelum Islam itu datang, di abad-abad awal sebelum Islam itu datang muncul, bahkan zaman pra-Islam itu sering disebut dengan zaman pra-Islam sudah dimulai jauh pada saat bahkan paganisme itu sendiri sebelum adanya kekristenan, agama yang begitu kuat di dunia, di Imperium Romawi itu adalah agama paganisme atau pagan. Paganisme itu adalah para penyembah dewa matahari, penyembah-penyembah berhala yang lebih fokus kepada penyembah dewa matahari. Di dalam beberapa negara istilah paganisme ataupun dewa-dewa yang mereka yakini selaku sosok yang dipertuhankan itu namanya berbeda-beda. Cuman mereka memiliki kemiripan atau kesamaan, kemiripan ciri-ciri. Nah, nanti kita cek dan jika perlu kita perbandingkan antara Islam dengan Kristen, mana yang lebih identik dengan paganisme? Benarkah Islam yang beragama paganisme ataukah justru agama yang diyakini oleh Robert Moore itu agama yang lebih identik kepada paganisme? Paganisme ini dewa-dewa yang seperti kita kenal, ada dewa Mitra atau Mitras, ada dewa Osiris,
Ada Osiris, ada Bacchus atau Becus, ada lagi juga dewa Mitras, ya. Nah, itu dewa-dewa yang para penyembah pagan atau kaum paganisme yang mereka yakini sebagai Tuhan, ya. Nanti ada kaitannya dengan Isis, Horus, Sifrin, Merens, itu nama-nama dewa-dewa yang mereka yakini sebagai sebagai dipertuhankan oleh orang-orang agama paganisme. Baik saudara, benarkah Islam ini agama paganisme? Sepemahaman saya, sepengetahuan saya, ciri-ciri yang lebih identik dengan paganisme itu ada setidaknya tidak kurang dari 9 tanda yang menunjukkan kepada paganisme. Yang pertama, sosok yang didewakan atau yang dipertuhankan. Sosok itu bukan dari Tuhan, tapi sosok itu adalah sosok yang tadinya manusia lalu dipertuhankan atau didewakan. Nah, itu ciri yang pertama. Kita lihat nanti siapa saja. Kemudian yang kedua, cirinya dewa atau Tuhan yang mereka yang mereka agungkan itu memiliki tanggal lahir. Jadi ada waktunya lahir. Bayangkan dewa atau Tuhan, dia lahir memiliki tanggal, ya. Nah, itu. Kemudian dewa yang dipertuhankan itu diyakini sebagai sosok untuk pengharapan orang yang ditunggu, artinya untuk menyelamatkan, ya, sosok yang menyelamatkan, begitu ya. Kita lihat. Kemudian dewa-dewa yang lahir oleh orang-orang paganisme itu diyakini lahir dari seorang perempuan yang perawan. Jadi sosok ibunya perawan, begitu ya. Kemudian yang kelima, dewa yang diyakini sebagai Tuhan itu dalam paganisme itu matinya pada umumnya dibunuh atau di kayu salib, begitu ya. Ada proses pembunuhan, begitu. Kemudian yang ketujuh, tujuan kematian, jadi sosok yang didewakan itu dibunuh, kemudian dimatikan, itu bertujuan sebagai penembusan dosa para pengikutnya atau para umatnya, begitu. Kemudian yang selanjutnya, cirinya itu ada kebangkitan. Nah, dewanya itu diyakini akan bangkit pada suatu saat nanti. Kemudian ciri yang berikutnya, yang ke-8 adalah ada triteisme. Ada 3 unsur diyakini dalam diri dalam diri dewa-dewa tersebut memiliki 3 unsur, ya, 3 oknum, begitu. Nanti kita lihat. Kemudian yang ketiga, kedatangan kedua kali dewanya yang tadinya mati, yang dibunuh, kemudian diyakini akan ada bangkit kembali. Itu setidaknya ciri-ciri daripada agama-agama paganisme. Nah, kalau seandainya kita proyeksikan kepada Islam, sepertinya sangat jauh. Baik, mari kita perbandingkan antara agama yang dibawa oleh Robert Moore dengan agama Islam itu sendiri, ya. Karena dia menuduh dalam bukunya ini, ya. Dalam buku The Islamic Invasion ini, Robert Moore menuduh bahwasanya Islam adalah agama paganisme. Dalam buku itu nanti ada di sini, di bukunya di sini. Ada pernyataan bahwasanya Islam adalah adopsi agama-agama para penyembah berhala, yaitu paganisme di masa atau di zaman pra-Islam. Ya, kita lihat dengan ciri-cirinya tadi kita cocokkan. Pertama, dewa yang diyakini dengan aliran ataupun dengan pemahaman paganisme adalah sosok yang dipertuhankan. Kita lihat, dalam Islam tidak ada sosok yang dipertuhankan selain Allah. Ya. Dan Allah bukanlah sosok yang berwujud manusia. Muhammad bukanlah Tuhan dan tidak didewa-dewakan di dalam Islam. Dia hanya sosok utusan ataupun seorang nabi. Sementara di agamanya Robert Moore, ya, agama Kristen di dalam Robert Moore, mereka mengangkat sosok seorang Yesus
yang tadinya konsepnya adalah manusia, dia lahir sebagai manusia, lalu pada tahun 325 Masehi melalui suatu konsili, ya, ada penetapan di sana pengangkatan Yesus sebagai Tuhan, anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Sedangkan di dalam Islam tidak ada pengakuan tentang anak Tuhan, ya. Sama seperti Dewa Mitras, Siris, ya, Isis, itu diyakini sebagai dewa-dewa yang diangkat oleh para pengikutnya. Mitras misalnya, itu dewa yang diangkat oleh para orang-orang Persia kuno dulu. Kemudian Osiris itu orang-orang pagan Mesir kuno. Kemudian Zeus itu dipertuhankan oleh Yunani kuno. Nah, Yesus juga demikian, diangkat dan dipertuhankan oleh orang-orang Kristen kuno, ya, Kristen bukan Kristen awal pada dasarnya, bukan Kristen kuno juga sebetulnya. Itu setelah tiga abad kemudian, setelah ketiadaan Yesus itu sendiri di atas dunia, atau Isa itu sendiri. Jadi tidak ada identik antara Islam dengan pagan, itu tidak. Justru tanda yang pertama itu menunjukkan kepada agamanya Robert Moore yang lebih identik kepada kaum pagan itu sendiri. Begitu. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua tentang tanggal lahir. Kita lihat Mitras, diyakini oleh orang-orang Persia kuno itu dia lahir tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember. Kemudian Osiris diyakini oleh orang Mesir kuno itu lahir juga pada tanggal 25 Desember. Dewa Zeus diyakini oleh orang Yunani kuno itu lahir juga tanggal 25 Desember. Allah tidak punya tanggal untuk lahir karena memang dia huwa awal wa huwa akhir. Dia sangat awal dan dia akhir. Tidak ada, Allah itu mutlak, absolut, dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak ada tanggal kapan Allah itu ada. Muhammad bukan Tuhan, yang bukan didewakan, dia hanya nabi. Tentang kelahiran Muhammad bukan pada tanggal 25 Desember. Sekarang kita identikkan dengan kelahiran Yesus. Yesus lahir diyakini oleh mereka itu tanggal 25 Desember. Meskipun tidak satu pun di dalam Injil itu membuktikan bahwasanya Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember itu. Jadi justru sangat dekat kalau melihat dari konteks ini. Yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah Dewa Zeus, Dewa Osiris, Dewa Mitras, dan Yesus. Sangat identik sekali dengan paganisme itu sendiri. Kemudian yang ketiga cirinya adalah pengharapan. Ya. Kalau Dewa Mitra itu sebagai perantara yang ditunggu oleh orang-orang orang-orang Persia kuno. Ya. Sedangkan Osiris juga orang-orang juga sosok yang diharapkan untuk menyelamatkan pembebasannya dari ancaman-ancaman para penguasa terdahulu di Mesir kuno, ya. Kemudian Zeus juga ditunggu sebagai pembebasan rakyat Yunani kuno. Yesus juga demikian, seorang Mesias yang ditunggu sebagai penyelamat para umatnya, ya, kaum Kristiani. Jadi ada kesamaan pengharapan antara kaum pagan dengan Kristenis, ya. Sedangkan Islam, ya, di Islam keselamatan ditanggung sendiri-sendiri. Muhammad dilahirkan bukan sebagai juru selamat. Muhammad dilahirkan membawa keselamatan, ajaran keselamatan, bukan sebagai juru selamatnya. Tidak ada jaminan, Muhammad tidak menjamin keselamatan umatnya. Itu memang keselamatan ditanggung dan dipikul serta diusahakan oleh umatnya sendiri, ya. Cuman Muhammad Rasulullah itu hanya membawa konsep-konsep tentang keselamatan, ya, itu. Kemudian yang keempat, ya, tentang dewa-dewa paganisme itu yang diyakini lahir dari seorang rahim perawan, seorang ibu yang perawan. Kita lihat Mitra, Dewa Mitra itu dilahirkan oleh seorang perempuan perawan yang bernama Aisei. Ya, Aisei yang mereka yakini itu sebagai ibunya Dewa Mitra,
dan dia seorang perawan. Kemudian dewa Osiris, dia dilahirkan oleh seorang ibu yang perawan bernama Nait. Kemudian dewa becus yang diyakini lahir dari seorang ibu yang bernama Demeter, juga sebagai seorang perawan. Yesus juga demikian halnya, dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maria, dan diyakini dengan di dalam sejarah dijelaskan, bahkan di Injil memang dijelaskan bahwasanya seorang perawan. Jadi kedekatannya sama, gitu ya. Sedangkan di Islam tidak ada dewa ataupun Tuhan yang dipertuhankan. Allah itu dilahirkan ataupun melahirkan dari seorang perawan, tidak ada, ya, tidak ada itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia satu, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, ya. Nah, ini jadi sangat jauh berbeda tuduhan Robert Moore itu. Tidaklah terbukti terhadap kelahiran yang dipertuhankan dalam Islam, Allah seseorang ini tidak sama seperti apa yang difitnahkan oleh Robert Moore. Kemudian tentang kematian, dewa Mitra, ya. Mitra itu mati dibunuh. Osiris juga matinya dibunuh. Dewa becus juga mati dibunuh. Yesus juga mati dibunuh di kayu salib, ya. Jadi melalui proses itu. Nah, ada kesamaan kematian daripada dewa-dewa ataupun yang dipertuhankan antara dewa-dewa paganisme dengan ajaran Kristen. Di Islam tidak ada, sosok Allah tidak pernah mati. Tidak pernah mati, ya. Allah itu tidak ada akhir, tidak ada wafatnya, ya. Jadi sangat berbeda. Ini fitnahnya tidak terbukti oleh Robert Moore. Kemudian tujuan kematian, kita lihat Mitra, kenapa dia bunuh? Tujuan dewa Mitra dibunuh oleh orang-orang paganisme diyakini sebagai penembus dosa manusia. Dosa manusia seluruh yang adanya di masanya. Kemudian dewa Osiris juga dibunuh karena keyakinan mereka untuk penebus dosa manusia. Kemudian dewa becus, dia dibunuh juga diyakini sebagai penembus dosa manusia, ya, baik dari bangsa Persia, pagannya Mesir, pagannya Yunani, membunuh semua dewanya bertujuan untuk menembus dosa manusia. Yesus juga mati bertujuan untuk menebus dosa manusia. Kesamaan pagan dengan Kristen itu di situ konsepnya salah satunya. Di Islam tidak ada konsep itu. Kemudian yang ketujuh, tentang kebangkitan. Mitra diyakini 3 hari dari pembunuhan bangkitnya. Osiris 2 hari 3 malam dari pembunuhan bangkitnya. Becus juga 3 hari dari pembunuhan bangkitnya. Yesus juga 3 hari setelah penyalibannya atau pembunuhannya itu. Ada kemiripan itu, justru dekat. Kristen dengan pagan itu sangat dekat. Di Islam tidak ada konsep itu. Kemudian Trinitas atau Triteisme, di Dewa Mitra memiliki oknum Mitra, Ahirman, dan Orusman. Di Osiris memiliki oknum di dalam diri Dewa Osiris itu memiliki oknum Osiris, Isis, dan Horus. Kemudian di Becus memiliki oknum Becus, Apollos, Jupiter. Yesus memiliki oknum Yesus sebagai anak, kemudian Bapa, dan ada Roh Kudus. Konsep ketuhanannya sama-sama triteisme. Antara konsep ketuhanan kaum pagan dengan agama Kristen. Di Islam tidak ada. Islam qul huwallahu ahad. Satu mutlak. Lam yalid walam yulad. La ilaha illallah. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi sangat tegas. Dan terakhir kemiripan antara paganisme dengan Kristen adalah tentang kedatangan kedua kali. Mitra diyakini datang menjelang kiamat. Osiris diyakini datang menjelang kiamat. Becus diyakini datang kembali menjelang kiamat. Yesus juga diyakini kembali menjelang kiamat. Sama, sangat sama, ya.
Di Islam tidak ada konsep itu. Tuhan tidak ada kembali maupun berakhir. Karena memang Allah dari sisi konsep ketuhanan Islam, dia tidak pernah mati dan dia tidak pernah dilahirkan, karena memang dia absolut, ada dengan sendirinya. Jadi fitnah Robert Moore tidaklah terbukti. Silakan dicek kembali, ya, Robert Moore, mana yang lebih dekat pagan itu, antara Islam atau Kristen. Justru kalau melihat dari bukti-bukti yang ada, Kristenlah lebih dekat dengan kaum pagan. Demikian, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.